mahasiswi dari Universitas Juanda Bogor, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penilaian autentik. Sebelum lebih jauh memaparkan penilaian autentik, khususnya penilaian autentik dalam pandemi COVID-19 ini, saya akan menyampaikan tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah model pembelajaran IPS SD untuk tugas ujian akhir semester. Jadi saya akan memaparkan tentang penilaian autentik. Apa sih penilaian autentik itu? Penilaian autentik adalah jenis penilaian yang mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, ranah afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Penilaian autentik juga merupakan hasil perkembangan dari berbagai jenis penilaian, karena jenis penilaian terdahulu dirasa belum secara efektif digunakan untuk mengetahui kompetensi siswa atau peserta didik. Di sini ada ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil yang dikerjakan oleh semua siswa. Kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Misalkan dari mulai membaca doa dan setelah selesai pembelajaran berlangsung. Ketiga, ada menggunakan berbagai cara dan sumber. Misalkan sumbernya dari internet, dari buku, dan referensi lainnya ya. Keempat, ada tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. Jadi tes itu hanya salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penilaian. Kelima, ada tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya. Di sini ada bentuk penilaian autentik dalam pembelajaran IPS SD. Penilaian pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama ada penilaian kompetensi sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap juga memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga pendekatan dan bentuk penilaian yang digunakan juga berbeda. Dan penilaian kompetensi sikap juga dilakukan melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung, dan tidak hanya di dalam kelas saja. Jadi penilaian itu dilakukan bisa di luar kelas. Penilaian kompetensi sikap menggunakan deskripsi menggambarkan perilaku peserta didik itu sendiri. Jadi penilaian terhadap kompetensi sikap memiliki beberapa aspek. Kompetensi sikap spiritual. Aspek penilaian kompetensi sikap spiritual ini antara lain misalnya ketaatan dalam beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah makan, toleransi dalam beribadah, dan ada lagi kompetensi sikap sosial. Aspek penilaian sikap sosial meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Penilaian sikap sosial dapat dilakukan dalam penilaian diri dan penilaian teman. Instrumen penilaian diri dan teman disiapkan oleh pendidik dalam bentuk misalnya bentuk esai dan portofolio ya. Bentuk penilaian yang digunakan seperti tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis ya, berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian.
Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan berdasarkan langkah-langkah, misalnya menetapkan tujuan tes, misalnya dalam ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, menyusun kisi-kisi sesuai dengan tujuan pembelajaran, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal, dan ada lagi menyusun pedoman penskoran sesuai dengan soal yang digunakan. Ada lagi bentuk penilaiannya tes lisan. Tes lisan yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan sehingga menumbuhkan sikap berani berpendapat. Kemudian ada penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dari materi yang sudah dipelajari. Pemberian tugas dapat juga diberikan kepada materi yang akan dipelajari sebagai bentuk stimulus kepada peserta didik. Penugasan ini dapat dilakukan baik secara individu ataupun kelompok sesuai karakteristik materi tugas yang diberikan. Ada lagi penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Ada lagi penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Dalam penilaian autentik di masa pandemi COVID-19 ini, penilaian ini dilakukan pada proyek yang membutuhkan pemantauan atau monitoring yang ketat, membutuhkan penilaian autentik yang mengedepankan penilaian proses namun tidak pula mengabaikan penilaian akhir. Penilaian autentik yang dilakukan adalah penilaian portofolio. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan, ada penilaian kinerja dan penilaian portofolio. Portofolio ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis dengan terorganisasi sebagai hasil dari usaha pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, siswa ditugaskan oleh seorang guru untuk menyelesaikan tugas dalam waktu tertentu. Jadi siswa itu harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Itu juga bisa termasuk penilaian portofolio yang dinilai oleh guru. Dari hasil karya tersebut, guru dapat melihat bagaimana perkembangan kemampuan siswa baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sebagai bahan penilaian. Penilaian portofolio berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu portofolio formatif dan pada penilaian proyek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada kemampuan pengolahan, yaitu kemampuan siswa dalam memilih topik apabila belum ditentukan oleh guru, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Kedua, ada relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada keaslian, yaitu proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengajaran, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, pendidik perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai,
seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek atau skala penilaian. Pada saat penilaian inilah guru menggunakan media yang tepat untuk memberikan rubrik, menerima laporan, atau melakukan layanan konsultasi terhadap siswa. Contohnya, rubrik penilaian atau kuesioner penyelesaian tugas siswa menggunakan Google Form, komunikasi pemantauan, dan layanan konsultasi pengerjaan proyek siswa menggunakan grup WhatsApp. Contohnya di masa pandemi ini yang lebih menggunakan media aplikasi seperti grup WhatsApp, video Zoom, dokumentasi kegiatan siswa dikirim dengan email, pengorganisasian kelas menggunakan kelas maya, Google Class, atau Edmodo penyelesaian tugas atau laporan siswa menggunakan Google Slide. Selanjutnya, semua hasil siswa dihimpun menjadi sebuah portofolio siswa yang disimpan pada Drive atau Cloud, misalnya menggunakan Google Drive ataupun penyimpanan cloud lainnya yang tidak berbayar. Semua pemilihan media menggunakan pertimbangan kondisi dan kemampuan teknologi guru, siswa, dan orang tua. Terima kasih, semoga tugas laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan ataupun media belajar bagi siapa saja yang ingin mempelajari penilaian autentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.